Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asfahani, kita ngobrolin puisi lagi. Saya pengen ngobrol sajak pamfletnya Rendra. Terutama sajak pertama yang ada di buku Potret Pembangunan dalam Puisi. Aku tulis pamflet ini. Ini sajak isinya protes, isinya kritik sosial. Kepada siapa? Kepada penguasa. Nah, sikap kita terhadap penguasa dalam hal kritik itu terbangun atas pemahaman kita tentang hubungan antara rakyat dan penguasa. Konsep negara, itu yang menurut saya. Kalau kita pahami bahwa ini negara demokratis, ini adalah negara kerakyatan, maka kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi itu ada pada rakyat. Penguasa itu datang silih berganti, kita pilih oleh rakyat, hanya untuk sementara menyelenggarakan negara, mengurus rakyat berdasarkan kuasa yang diberikan oleh rakyat itu dalam sistem pemilihan yang diatur, yang dipilih, yang dipakai dalam sistem demokrasi itu. Penguasa itu orang yang kita pilih, orang yang menawarkan janji. Kalau saya terpilih, kalau saya dipercaya mengurus negara ini, mengurus rakyat, hei rakyatku, maka akan melakukan ini, selain yang memang sudah diatur oleh negara. Ya kalau nggak dia lakukan ya melanggar aturan, melanggar hukum, salah, harus diganti, harus diberhentikan. Pemberhentian itu sah kalau memang ada aturan yang dilanggar oleh si orang yang kita pilih untuk mengurus negara ini, memimpin negara ini sebagai presiden begitu. Diberhentikan aja boleh kok, ada aturannya kok. Masa mengkritik nggak boleh? Ya harus dikritik lah kalau dia salah. Kalau dia menyimpang. Atau kalau dia punya kecenderungan untuk melanggar aturan-aturan, mengabaikan aturan-aturan. Atau dia melupakan janji-janji yang dulu membuat dia terpilih. Harus dikritik dong, harus diingatkan dong. Rendra melakukan itu pada tahun 70-an awal. Dia menulis saja pamflet itu kan. Apa kata Rendra? Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyaan. Kenapa orang mengkritik? Nah kalau Rendra penyair, maka kritiknya dia lakukan lewat sajaknya. Dia punya kemampuan itu, dia punya keistimewaan itu, dia punya keberanian untuk melakukan protes, kritik kepada penguasa saat itu lewat keseniannya, lewat jalan seninya, lewat puisinya. Dan dia lakukan. Tadi dimulai dengan sajak itu. Kenapa? Karena gak bisa ngomong nih gitu. DPR semuanya mengiya, hanya menyetujui, lembaga yang menyetujui. Padahal ada fungsi kritik, ada fungsi pengawasan di DPR itu. Tapi lembaga pendapat umum, koran-koran juga takut dibredel. Televisi hanya ada satu dan semuanya menyiarkan yang baik-baik saja tentang pemerintah. Bahkan jadi bukan hanya mengkritik pemerintah, tapi justru jadi corongnya pemerintah. Begitu. Rendra melakukan itu. Sastra berguna untuk itu, melakukan itu gitu ya kan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput esok pagi. Ketidakpastian merajalela. Apa yang pasti hanya yang datang dari kekuasaan. Di luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki, menjadi mara bahaya, menjadi isi kebun binatang. Wah keras kritik Rendra itu. Keras banget isi kebun binatang. Jadi ini negara sudah sedemikian otoriter. Kata Rendra menurut sajaknya
apa ya situasi yang dia potret, yang dia tangkap lewat sajaknya ini gitu kan. Gak ada yang pasti, ketidakpastian merajalela. Apa yang pasti hanya datang dari kekuasaan. Kekuasaan gebuk ya digebuk lah tuh. Subversif ditangkap lah tuh semua orang-orang pengkritik itu kan. Ada yang pasti, semuanya hukum rimba. Seperti Rendra bilang. Di luar itu bahaya semua. Menjadi isi kebun binatang. Binatang semua kita dianggapnya. Di luar kekuasaan itu. Keras banget. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Saluran resmi itu apa sih? Kalau saluran resminya dibungkam gimana? Nah, jalan kritiknya. Rendra melabrak itu, dia mendobrak itu. Karena itu dia ditangkap. Majalah Puisinya dilarang, masuk penjara berbulan-bulan. Itu Rendra. Tapi dia merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Maka dia suarakan, mewakili masyarakat gitu. Yang lain pada diam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan. Kritik itu menanyakan, hei kenapa begini, nggak harus begitu, harusnya nggak begitu, Anda salah. Demokrasi itu nggak begitu, misalnya begitu kan. Korupsi itu nggak benar, itu diberesin dong. Kalau zaman sekarang mungkin Rendra akan menulis tentang KPK gitu, mengkritik presiden supaya memenuhi janjinya memperkuat KPK, misalnya begitu kan. Tidak mengandung perdebatan dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Kalau sudah seperti sekarang kira-kira gitu, oligarki yang tercipta begitu, kelompok-kelompok itu membagi kepentingan masing-masing. Jangan ganggu ya kepentinganku ya, kita bareng-bareng nih, gue gak ganggu lo, tapi lu jangan ganggu gue ya gitu. Ya DPR akhirnya tidak ada perdebatan, yang lain-lain juga berjalan sendiri-sendiri, bukan dalam arti bagus, untuk kepentingan masing-masing aja gitu. Mau kemana negara ini kan begitu. Pertanyaannya begitu kan. Tapi intinya adalah apabila kritik hanya lewat saluran resmi, kata Rendra. Nah, itu kritik bisa lewat mana aja. Lewat moral bisa, lewat puisi bisa, lewat medsos juga bisa kritik. Salurkan aja, lepaskan aja. Karena memang ada yang bermasalah kok, ada yang ganjel kok. Jebol aja gitu. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapur di tanganku. Mengirim isyarat kok. Jangan-jangan suara rakyat ini gak didengar sama penguasa itu gitu. Soal kemudian didengar tapi gak dipercaya atau gak diperhatikan, yang rugi penguasa sendiri. Dia berjarak dari rakyat gitu. Dia tidak tahu apa yang terjadi, apa yang ada di kepala rakyat itu kan. Aku ingin membuat isyarat kaum Indian. Aku tidak melihat alasan kenapa harus diam, tertekan dan termangu. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar, duduk berdebat, menyatakan setuju dan tidak setuju. Secara wajar, komunikasi yang wajar. Nah, itu harusnya pemerintah membangun itu, pemerintah yang baik di mana-mana ya, atau kapanpun ya. Menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang meluas di masyarakat dijawab dengan cara yang baik, apa adanya. Jangan jawabannya yang nggak jelas gitu ya. Kalau memang melakukan nggak jelas, penjelasannya nggak akan jelas lah gitu. Maka janji dulu apa ketika meminta dipilih itu, penuhi janji itu, ya kan. Laksanakan, jelaskan apa yang dikerjakan. Kalaupun dikritik, jawab kritiknya. Oh iya, kita nggak bisa begini karena ini, kita nggak bisa begini karena ini. Jelaskan aja gitu. Itu kan persoalan komunikasi biasa saja begitu. Ya siapapun yang berkuasa dengan orang-orang yang dia pilih seharusnya menyadari itu. Jangan menutup kuping untuk itu gitu. Jangan membungkam juga gitu.
Mau nggak mau lah, pasti ada kritik lah, didengerin lah gitu kan. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan yang merdeka gitu. Kenapa takut? Nah, ini jangan malah menakut-nakuti misalnya kayak gitu. Ada penguasa yang menakut-nakuti, mengancam, bikin undang-undang yang membuat sulit banget. Itu kayak jaring laba-laba yang menutupi saluran pendapat umum gitu. Ntar tangkap. Baca Rendra tuh. Rendra udah mengingatkan itu kok. Matahari menyinari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Gelombang angin menyingkapkan keluh kesah yang teronggok bagai sampah. Kegamangan, kecurigaan, ketakutan, kelesuan. Itu situasi tidak nyaman. Tercipta karena pembungkaman, karena menekan, karena memaksa, karena pertanyaan-pertanyaan rakyat, orang yang memilih penguasa itu tidak dijawab dengan benar gitu. Wakil-wakil rakyat tidak melakukan fungsi pengawasannya, tidak juga menjelaskan itu kepada rakyat yang juga memilihnya dia gitu. Yang terjadi ya itu tadi, kegamangan, curiga, ketakutan, kritik meluas, di mana-mana orang mengekspresikan ketidakpuasan itu dalam bentuk kritik gitu. Aku tulis pamflet ini karena kawan dan lawan adalah saudara. Itu semangatnya. Kita sebangsa kok. Mengkritik itu bukan berarti lawan. Sekarang kan yang terjadi orang yang kritik dicap apa namanya gitu. Gak selesai-selesai di awal dari pemilihan dulu gitu juga. Ada yang kritik dicap apa gitu. Ada yang membela pemerintah dicap apa gitu. Gak sehat kan? Di dalam alam masih ada cahaya. Matahari yang tenggelam diganti rembulan. Lalu esok pagi pasti terbit kembali. Dan di dalam air lumpur kehidupan, aku melihat bagai terkaca. Ternyata kita toh manusia. Pejambon, Jakarta, 27 April 1978. Ternyata kita toh manusia. Ditutup dengan sebuah larik yang dahsyat tuh buat Rendra. Apa itu? Kita bisa salah, tapi kita bisa ngobrol, kita bisa ngomongin. Ya. Pemimpin juga manusia, masyarakat juga manusia, rakyat juga manusia. Gitu. Ada yang tidak nyaman, ya orang akan ngomong, orang akan mengekspresikan ketidaknyamanan itu. Dengerin lah gitu. Apalagi balik lagi ke kalau kita pahami, hayati konsep negara itu apa, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, yang kemudian rakyatlah yang memberikan, teorinya begitu ya, kekuasaan kepada pemerintah, termasuk presiden yang memimpin pemerintahan itu untuk dalam jangka waktu tertentu. Ya pemerintah, ya layani tuh masyarakat tuh gitu. Apalagi emang itu janji yang diucapkan saat kampanye atau janji yang langsung teremban oleh si penguasa itu ketika dia dilantik jadi presiden. Kan ada sejumlah apa yang harus dilakukan presiden gitu. Tapi kan ada oposisi itu juga bagian dari demokrasi kan. Kalau oposisinya ngawur, ya ketawain aja juga gitu. Oposisi juga harus benar mengingatkan. Nah, apalagi Rendra, balik ke Rendra ya, dia bilang, aku mendengar jerit hewan terluka di malam hari. Apa tuh? Terus orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan. Wah, balik lagi ke fungsi penyair. Bukan hanya penyair. Intinya adalah harus ada yang memberi peringatan ketika kekuasaan yang dipegang sedemikian besar di tangan sekelompok orang atau seseorang sangat berpotensi untuk disalahgunakan, diselewengkan. Maka peringatan harus diberikan, kesaksian harus diberikan.
itu kehidupan bernegara yang wajar-wajar saja. Tidak ada yang istimewa dari teori itu. Friedrich merumuskannya dengan sajaknya itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.